bijudihi tatanazzalul barakat, waffaqa ahlul khairil khairat wa dallahum bil hidayah, wa arsyadahum ilaihi bin nafahat, wa akrama bi inayatihi aqwaman yusari'una fil khairat, wa ja'ala bi taufiqihi iradatal khair fi nafsi abdihi bi tawajjuhi li tafaqquh fid din, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara yang sama, Tafaqquh Fiddin, mendalami agama. Kita akan melanjutkan tentang syuruti sholatil Jum'ah, syarat-syarat sholat Jumat. Syurutu sholatil Jum'ati sittatun, syarat-syarat sholat Jumat itu ada 6. Fa idza ikhtalla syartun minha lam tasihha 'alal mu'tamad. Kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat Jumat tersebut menurut pendapat yang kuat tidak sah. Saya ulangi bahwa syarat sholat Jumat itu ada 6. Apabila salah satu dari 6 syarat ini tidak terpenuhi, maka menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, sholat Jumat tersebut dinyatakan tidak sah. Yang pertama, untuk qoma fi hittatil baladi, sholat Jumat itu diadakan di dalam batas wilayah daerah atau desa, ya. Desa. Ayat qoma fi makanin, bahwa sholat Jumat itu harus diadakan di suatu tempat la yajuzu fihi qasdis shalah lil musafir, yang dimana seseorang musafir tidak diperkenankan untuk mengqasar salatnya. La yajuzu fihi, di suatu tempat, salat Jumat itu dilakukan di suatu tempat yang tempat itu bagi musafir tidak boleh mengqasar salat. Kita sudah mempelajari bahwa seorang musafir baru diperkenankan untuk meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat apabila jarak tempuh minimalnya dari berangkat sampai tujuan, bukan pulang pergi, itu sekitar 85 km. Ada yang mengatakan 85,5 km itu jarak minimal. Maka sholat Jumat itu dilakukan di daerah dalam batas maksimal 85 km. Maksudnya apa? Aidakhila umraniha, yaitu di dalam bangunan yang berada di wilayah dalam skala maksimal 85 km. Sebab apabila Jumatan itu dilakukan di luar wilayah tersebut, berarti sesungguhnya ini orang yang melakukan sholat tersebut harusnya boleh untuk tidak melakukan sholat Jumat. Kenapa tidak melakukan sholat Jumat? Karena dia boleh mengambil rukhsah, yaitu keringanan, karena dia menjadi seorang musafir. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, sholat jamaatan. Sholat Jumat itu tidak boleh sendirian, harus dilakukan dengan cara berjamaah. Kapan dilakukan secara berjamaah? Wa tajibu al-jama'atu fir raq'atil ula. Wajibnya berjamaah itu pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama. Ilal faraghi
minas sajdatis saniyati, sampai rampung sujud yang kedua. Rakaat yang pertama sampai rampung sujud yang kedua, itu yang wajib jamaahnya. Falau nawau al-mufaraqata ba'dah, kalau kemudian jamaah sholat Jumat itu mufaraqah, memisahkan diri, niat untuk tidak lagi bermakmum kepada imamnya, ba'daha sesudah sujud yang kedua dari rakaat yang pertama, wa akmaluha furoda, lalu semua jamaah sholat Jumat itu melakukan sholat sendiri-sendiri, ila nihayatiha, sampai rampungnya sholat rakaat kedua, sampai rampung sholat Jumat pada rakaat yang kedua, tapi rakaat kedua itu dikerjakan sendiri-sendiri, kira-kira sah nggak sholatnya? Sahhat sholatuhu, maka sholatnya sah. Bisa dipahami Pak? Insya Allah. Artinya jamaahnya itu tidak sampai akhir. Disebut berjamaah itu apabila dia masuk pada rakaat yang pertama sampai sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Seandainya terjadi seluruh jamaah itu kemudian mufaraqah. Mufaraqah itu artinya memisahkan diri dari mengikuti imam. Seandainya ya, tapi nggak pernah terjadi ya, nggak pernah. Ya mungkin terjadi pada perorangan. Tahu-tahu saya sebagai makmum ngerti itu imamnya kacau, ya imamnya kacau, Fatihahnya, huruf-hurufnya gugur, nggak fase, macam-macam lah di situ. Saya tetap ikut pada rakaat pertama sampai sujud yang kedua. Pada rakaat berikutnya saya mufaraqah, memisahkan diri dari imam, menyelesaikan sendiri Jumatan. Maka Jumatan pada hari itu sah untuk siapa? Untuk imam dan makmum lainnya, serta untuk yang memisahkan diri dari imam. Itu yang dimaksud dengan antusholla jamaatan, yaitu melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi yang kayak gini nggak usah ditanyain lagi, karena seandainya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, yang apabila syarat ini tidak dipenuhi maka sholat Jumatnya tidak sah, antakunal jama'atu arba'ina, bahwa sholat Jumat itu diikuti oleh 40 orang. Kemarin ada yang tanya kalau tidak salah ya. Kalau di dalam kitab Hasyim Ibrahim Al-Baijuri itu dijelaskan bahwa jumlah orang yang mengikuti jamaah itu, ulama berbeda pendapat menjadi 25 pendapat. Oh banyak ya. Ya ulama kalau beda pendapat gak ribut. Ya tidak seperti anggota DPR yang ribut karena beda pendapatan. Kalau ulama kan paling-paling beda pendapat ya. Kalau ulama kadang-kadang beda pendapat. Apalagi bilang fikih itu hasil penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis, tapi nafsirkannya bukan sembarangan, pakai metodologi, pakai cara menafsirkan, bukan sembarangan. Pakai cara, pakai bahasa Arab, karena Quran dan hadis adalah berbahasa Arab. Adapun yang terjemah itu bukan Quran, karena Quran itu dengan bahasa Arab. Yang bahasa Arabnya itulah yang Al-Quran. Kalau ada orang baca Quran kok masih baca terjemahnya, itu belum paham Quran. Karena belum tentu yang dimaksud oleh terjemah itu adalah yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran yang masih dalam bahasa Arab. Tapi yang lumayan lah ya, ngerti terjemahan itu sudah lumayan yang daripada yang tidak
Jadi kalau ulama itu ahli fikih itu biasanya berbeda pendapat. Maka kemudian karena perbedaan pendapat itulah yang kemudian muncul yang namanya mazhab. Orang tidak bisa menghindari dari mazhab. Oleh karena itu orang harus mengikuti mazhab. Karena kalau beragama tidak mengikuti mazhab yang ada, dia akan menafsirkan sendiri Al-Quran dan hadis, dan penafsirannya terhadap Al-Quran dan hadis menyangkut perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan dan apa yang ditinggalkan itu bisa saja tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Apa boleh kita itu langsung rujuk ke Quran dan hadis? Boleh, tidak masalah. Kalau 16 syarat untuk menafsirkan Quran dan hadis itu sudah dipenuhi. Kalau nggak memiliki 16 bidang ilmu, bahasa Arab, usul fikih, ya, nasah mansukh, ilmu sabab, nuzul, ilmu tentang latar belakang mengapa ayat Al-Quran diturunkan, menyangkut hadis nanti sabab wurudil hadis, latar belakang mengapa Rasulullah mengatakan begini, mengerjakan begini, meninggalkan begini, ya, itu tidak diketahui, maka dia tidak diperkenankan untuk menafsirkan sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Bahkan dia terkena ancaman sabda Nabi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatatawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Quran bi ra'yihi dengan pikirannya sendiri yang tidak didukung ilmu-ilmu, ya, al-mu'tabar indal ulama, yang diakui punya otoritas untuk menafsirkan di kalangan para ulama, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk mencari tempatnya di neraka. Makanya hati-hati ya, Quran itu tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bahasa Arab itu merupakan bahasa yang sangat lengkap. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Tapi yang jadi bahasa Jawa sempurna. Ya, sempurna. Bahasa Jawa itu kalau menyebut beras itu adalah padi yang sudah digiling, pisah dari kangkangnya. Kalau bahasa Inggris rice, nyebut beras. Kalau beras yang terpotong kecil-kecil, menir. Yang sangat halus namanya dedek. Ya kan? Kalau sudah dimasak, nasi. Kalau satu biji, upo. Ya kan gitu. Kalau satu genggam untuk dimakan, 10-an. Ya kan gitu. Kalau bagian yang paling bawah, kerak atau intip, gitu kan? Sempurna bahasa Jawa itu. Kalau kemudian nasinya kering karena dijemur, karak atau nasi aking, ya kan? Semuanya rice dalam bahasa Inggris. Betapa sempurna bahasa Jawa, dan bahasa Arab jauh lebih sempurna daripada bahasa Jawa. Bayangkan untuk menyebut kata ular saja dalam kamus lisanul Arab itu memerlukan 2000 kata. Kalau nggak percaya itu sendiri, kita bisa Arab itu tebalnya segini. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai berapa sesungguhnya anggota jamaah sholat Jumat. Dalam Hasyiah Ibrahim Al-Baijuri di jilid 1 ya, dijelaskan bahwa ulama berbeda pendapat menjadi 25 pendapat, dan masing-masing pendapat ini berdasarkan hadis Nabi. Yang repot pakai hadis, berarti hadisnya banyak ya. Hadisnya banyak. Wahtalafal ulama fil adad allati tan'aqidu bihil jumu'atu ala arba'ata asyar qaulan. Kalau di kitab yang saya baca ini, ulama berbeda pendapat tentang jumlah pelaksanaan anggota pelaksanaan jamaah sholat Jumat itu menjadi 14 pendapat. Dibacakan kan? Ya dibaca aja ya. Jadi dengerin ya, meskipun salah satu saja yang dihafalkan. 14 pendapat. Ini nanti ada saja. Mana jadi 14 pendapat itu yang paling kuat? Gitu kan? Paling payah tuh ngaji fikih. Banyak masalah. Satu orang kadang 7 pertanyaan, datang orang itu udah siap-siap mau nanya.
Ramadan ya. Berarti kan salah ya. Saya ini kemarin menjadi salah satu juri lomba baca kitab tingkat nasional. Sudah sering saya. Karena KUA Indonesia itu lomba baca kitab jurinya saya, lomba baca kitab kuning. Kemarin santri se-Indonesia final 126 orang, dicari hanya 4 orang, 2 putra 2 putri. Hadiahnya umroh plus ziarah ke makam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi. Makamnya di daerah Tus di Iran. Ya, Iran dari Pakuan lurus terus ke sana. Ya belok kiri sama kanan coba ya. Ya katanya sih saya disuruh ikut. Ya nanti kalau ada waktu saya ikut berangkat umroh plus ziarah ke makam Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Ini saya pulang dari Jakarta karena mau ngaji di sini, Pak ya. Nanti sore atau besok pagi saya berangkat lagi untuk isi ngaji di Magetan, Jawa Timur. Alhamdulillah kalau ngaji ini paling sepi ya saya ngaji di sini. Tapi alhamdulillah saya senang sama pengurusnya karena semakin hari semakin banyak yang hadir. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita dengan istiqomah kita di sini. Jadi 14 pendapat. Yang pertama, wahidun, cukup 1 orang, tidak perlu berjamaah. Yang penting kalau hari Jumat Jumatan, meskipun sendirian. Wa huwa qaulu Ibnu Hazm. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ibnu Hazm mengatakan di mana? Cukup 1 orang. Di dalam kitab Al-Muhalla fil Athar. Al-Muhalla ini kitabnya sekitar 12 jilid. Mazhab Daud Az-Zahiri ini muncul di daerah Afrika, ya, termasuk di daerah Andalusia atau kalau sekarang Spanyol. Ya, Spanyol itu berseberangan dengan Sudan, ya, dan Maroko. Kalau kita ke Maroko, ya, Maroko itu ujung Afrika, nyebrang laut itu nanti sampai ke daerah Spanyol. Ya, sekarang dekat Eropa. Yang kedua, isnani kal jamaati. Yang kedua, 2 orang, 1 jadi imam, 1 jadi makmum. Ya, imamnya langsung khatib. Yang dengarkan cukup 1 orang. Wa huwa qaulun Nakhai. Ini pendapat Imam An-Nakhai, ini pendapat tabi'in ya. Wa ahlul zahir, dan pendapat madhab zahiriyah, ya, kecuali pendapat Ibnu Hazm. Yang ketiga, isnani ma'al imam. Isnani ma'al imam, cukup 3 orang. 2 jamaah, 1 imam. Wa huwa qaulu Abi Yusuf wa Muhammad wal Laits. Ini pendapat Al-Imam Abu Yusuf. Al-Imam Abu Yusuf itu murid langsung dari Al-Imam Abu Hanifah yang lahir. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Makanya jangan bodoh. Oh, ini kok Imam Syafi'i enggak pakai hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? Ini kalau enggak belajar sejarah ya begitu. Masa hidupnya itu lebih dekat masa hidupnya Imam Abu Hanifah, masa Imam Malik, masa Imam Syafi'i, dan masa Imam Ahmad bin Hanbal dibandingkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan lain-lain. Ya, duluan masanya lebih dekat. Jadi lebih bisa dipercaya Imam Syafi'i, ya, daripada Imam Al-Bukhari. Ini kalau nggak ngerti sejarah begitu. Itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis kitab Sifatu Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Sumbernya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tiba-tiba saja, ya, apa yang dijelaskan itu tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh para imam mazhab. Terus ikut yang mana? Kalau saya ikut imam mazhab karena lebih aman. Mengapa lebih aman? Karena masanya jauh lebih dekat dengan masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tabi'in, berarti dia bertemu dengan putra-putra dari para sahabat Nabi, anak-anaknya sahabat
Muslim. Ya bukan berarti saya nolak hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, karena asal kutub ba'dal Quran Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim. Sesudah Al-Quran, kitab yang paling valid sebagai sumber rujukan agama itu memang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi jangan menanyakan kenapa Imam Syafi'i kok hadis-hadisnya tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kok tidak bersumber kepada Imam Bukhari. Loh, Imam Syafi'i itu gurunya dari gurunya Imam Bukhari. Cukup jelas? Ya, makanya belajar sejarah harus tahu kapan seorang ulama itu lahir. Itu Imam Abu Yusuf murid langsung dari Imam Abu Hanifah. Demikian pula Muhammad, yang dimaksud Muhammad di sini adalah Muhammad Farqad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini juga muridnya Imam Abu Hanifah yang semasa dengan Imam Asy-Syafi'i. Menurut pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad Farqad bin Hasan Asy-Syaibani. Tetapi menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu bukan belajar kepada Imam Muhammad Farqad bin Hasan Asy-Syaibani, akan tetapi berdebat dan berdiskusi dengan muridnya Imam Abu Hanifah ini. Demikian pula yang berpendapat jamaah Jumat itu 2 makmum 1 imam, itu Imam Al-Laits yang berpendapat seperti itu. Yang keempat, salah satu ma'al imami. Yang keempat, 4 orang, 1 menjadi imam, 3 orang menjadi makmum. Wa huwa qaulu Abi Hanifah. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini bukan orang Arab, dia orang Persia. Orang Persia. Persia itu kalau sekarang daerah Irak dan Iran. Malah Imam Ghazali ketika masih menjadi murid Imam Haramain Al-Juwaini, ketika itu Imam Haramain mengajarkan kitab Al-Burhan fi Ushulil Fiqh, ya, Imam Ghazali jadi mahasiswanya, jadi muridnya, menulis dikte gurunya kitab Al-Burhan, kemudian hasil diktenya diberi judul kitab Al-Manqul min Ta'liqatil Usul. Dikritik dalam 2 kitab Imam Abu Hanifah, wa huwa la ya'riful lughah wa nahnu na'lamul lughah qatibatan. Imam Abu Hanifah itu enggak ngerti bahasa Arab, kata gitu. Sedangkan kami yang ikuti mazhab Imam Syafi'i ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Haramain dan Imam Ghazali, ngerti bahasa Arab. Na'lamul lughah qatibatan, ngerti seluruh bahasa Arab tanpa kecuali. Itu kritik karena Imam Abu Hanifah itu bukan orang Arab. Tapi di kemudian hari ketika Imam Al-Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin yang kemarin dilombakan di tingkat nasional, itu dirawat Imam Abu Hanifah, ilmunya sama dengan ilmunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Ghazali di akhir hayatnya, menurut Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, berpindah madhab dari mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i pindah ke madhab Imam Malik bin Anas, dengan alasan madhab Imam Syafi'i jauh lebih rumit daripada madhab Imam Malik. Apa boleh pindah? Boleh, ya, boleh pindah madhab. Jadi ini pendapat yang keempat. Wa Sufyan Ats-Tsauri, demikian pula pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Dia berpendapat bahwa makmumnya 3, imamnya 1, dan jumlahnya 4 orang. Terus Pak, masih banyak. Ada 14 belum? Terus. Ya. Yang penting Bapak nggak capek. Yang kelima, sab'atun, 7. Wa huwa qaulu Ikrimah. Ini pendapat Imam Ikrimah. Enggak usah saya jelaskan satu-satu riwayat ributnya ya. Yang keenam, tis'atun, 9 orang. Wa huwa qaulu Rabi'ah. Ini gurunya Imam Syafi'i, Rabi'atul Rabi'i namanya. Yang ke-8, Isna Asyar ma'al imam. Cukup
12 orang ma'al imam beserta imam. Wa huwa qaulu Malik wa Rabi'ah fi riwayatin. Ini pendapat Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini asli orang Al-Ansari, orang Madinah, ya, tidak pernah keluar dari kota Madinah. Orangnya sangat berwibawa, disegani oleh wali kota Madinah. Ketika Imam Syafi'i dikirim oleh ibunya untuk belajar di Makkah Al-Mukarramah, berguru kepada ulama-ulama besar di Makkah, dia mendengar di Madinah Al-Munawwarah ada seorang ahli hadis namanya Imam Malik. Maka Imam Syafi'i minta rekomendasi surat pengantar dari wali kota Mekah agar dipertemukan dengan wali kota Madinah, dan wali kota Mekah minta agar wali kota Madinah mengantarkan Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Apa kata wali kota Madinah? Demi Allah, seandainya wali kota Mekah meminta saya untuk berjalan kaki pulang pergi dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, itu lebih aku sukai daripada aku harus bertemu dengan Imam Malik. Wibawanya luar biasa. Itu ulama zaman dulu, sangat berwibawa. Ulama sekarang jadi curkan. Alhamdulillah bin. Curhat atau Pak? Tukang kampanye. Sangat berwibawa. Imam Syafi'i saja sebagai seorang murid, kalau buka kertas ketika ngaji seperti ini, pelan-pelan dia, khawatir terdengar kresek suara kertas, yang kalau kertas sampai bersuara, Imam Syafi'i khawatir mengganggu perasaan gurunya. Itu murid zaman dulu. Sekarang ada murid praktek, gurunya kaget pingsan, mati jantungan dia. Muridnya pada kurang aja. Makanya enak cerita ulama-ulama dulu daripada ulama sekarang. 12 ma'al imam wa huwa qaulu Malik wa Rabi'ah fi riwayatin, ya, dan Imam Rabi'ah ar-Ra'i fi riwayatin dalam satu riwayat. Yang ke-8, Ibnu Asyar ghairul imam, 12 tapi tidak termasuk imam. Wa huwa qaulu Ishaq bin Rahawai, ya. Ini Ishaq bin Rahawai ini setelah Imam Syafi'i. Yang ke-9 Ishrun, cukup 20 orang. Wa huwa qaulu Malik min riwayatin, min riwayat Ibnu Habib. Yang menurut riwayat Imam Ibnu Habib, Imam Malik punya pendapat lain. Jumlah jamaah Jumat itu cukup kalau 20. Yang ke-10 talatun, 30. Kadzalika demikian pula menurut riwayat dari Imam Malik. Jadi ada banyak riwayat dari Imam Malik ini. Yang meriwayatkan siapa? Orang-orang berikutnya. Berarti ya mungkin begitu, mungkin tidak begitu, ya. Mungkin benar semuanya, karena seseorang mungkin saja meralat pendapatnya. Yang ke-11 arba'un ma'al imam, 40, ya, dengan imamnya sekaligus. Wa huwal mu'tamad fil madhab al-imam Asy-Syafi'i. Cukup 40 menurut mazhab Imam Syafi'i. 40 itu siapa? 39 makmum dengan satu imam. Masjid ini lebih 40 ya. Sebaris berapa orang? Ada 50 ini. Ada 50 Pak, sebaris. Enggak ada kan? Ya, kalau dua mungkin ya. Kalau dua, ada 2 baris Pak ini. Kalau Jumatan. Penuh Pak sampai di atas ya. Kalau atasnya dibikin lagi masih ada ya. Jumatan di sini penuh 2 sampai keluar. Ini berarti syarat ini harus kita pegang di Pak, 40 minimal. Ya, kecuali di pelosok-pelosok daerah yang penduduknya masih sepi, ya, di daerah transmigrasi misalnya. Jadi Kalimantan atau di mana itu, ya jangan terlalu ketat dengan mazhab Imam Syafi'i lah ya. Ya ikut mazhab lain dalam hal ini, yang penting ada sholat Jumat, itu aja kok repot. Itu gunanya nanti ada banyak pendapat.
Wa huwa al-mu'tamad fil madhhab al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kuat dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, jumlah jamaah yang melaksanakan Jumat 39 plus 1 imam, berarti 40 orang. Yang ke-12 khamsun 50. Wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal fi riwayatin, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia seorang ahli hadis, menulis kitab ya yang didiktekan kepada putranya ya. Judul kitabnya diberi nama Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab Sahih itu bukan hanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, 6 tuh. Ada Musnad At-Tayalisi, Musnad Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Ada Al-Muwatta, ya, ada banyak sekali kitab-kitab hadis. Sudah pernah lihat kitabnya Pak? Belum ya? Kalau saya punya semua itu, yang saya sebutkan punya, karena itu saya hafal. Bahkan saya menghatamkan kitab-kitab itu di pesantren dulu ngaji. Yang ke-12 khamsun, yaitu 50 orang. Wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal fi riwayatin, dalam suatu riwayat. Wa hukiyat an Umar bin Abdul Aziz, ya, diceritakan dari seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Yang ke-13 Kamalun, 80 orang. Jumatan baru sah kalau yang melaksanakan 80 orang. Ini termasuk imam. Wa huwa qaulun hakahu al-Marwazi. Ini menurut pendapat ulama yang menceritakan Al-Imam Al-Marwazi. Imam siapa yang berpendapat tidak diketahui. Ya, karena ini perlu diteliti karyanya Al-Imam Al-Marwazi. Yang ke-14 jam'un katsirun bi ghairi hasbin. Pokoknya jumlahnya banyak, enggak perlu dihitung-hitung. Enak ya mana? Ya, enak pendapat yang nomor 14. Nah, pokoknya banyak. Ya, banyak itu berapa? Lebih dari 3, gitu kan? Ya, enggak usah dihitung-hitung. Kalau saya tetap ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Perlu ada imam yang ikut imam. Jangan rujuk-rujuk langsung Al-Quran dan hadis. Orang kalau tidak ngerti ikut sopir, Pak ya. Bapak pergi ke Surabaya, naik mobil taksi. Tolong Pak antarkan saya ke Gresik dari Surabaya. Bapak ke Gresik aja nggak tahu kan? Nurut nggak sama supir taksi? Nurut. Kok nggak kesana Pak? Katanya. Turun aja Bapak, turun katanya gitu. Turun nanti kalau kita rewel. Itu adalah 14 perbedaan pendapat tentang syarat yang ketiga, bahwa jumlah jamaah itu ulama berbeda pendapat. Akhron, orang-orang yang merdeka, bukan hamba sahaya, ya, bukan budak, ya, kecuali budak Palembang. Akhron, budak. Kalau budak tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, karena dulu banyak perbudakan. Kalau sekarang masih ada kali ya. Kalau pembantu bukan budak Pak ya. Kalau pembantu itu bukan budak, karena Islam itu datang merubah tatanan adat yang bertentangan dengan kemanusiaan. Perbudakan itu bertentangan dengan kemanusiaan. Maka Islam datang tetapi merubah perbudakan itu tidak bisa ujug-ujug, ya, tidak bisa frontal. Maka dilakukan perubahan adat istiadat yang tidak manusiawi itu secara bertahap. Penerapan hukum at-tadarruj fil hukmi dilakukan secara bertahap, tidak ujug-ujug. Maka dalam Islam siapa melakukan pembunuhan, ya, maka dia membayar kafarat, memerdekakan budak, ya, atau budak yang beriman. Maka barang siapa dengan sengaja dalam kondisi puasa membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri, salah satu kafaratnya adalah memerdekakan budak. Kesimpulannya, Islam adalah agama kemanusiaan yang anti perbudakan. Zukuran, yang wajib
sholat Jumat. Kalau ada ibu-ibu mengerjakan sholat Jumat bagaimana? Sah. Ya, Jumatannya tetap sah. Apa perlu mengulangi dengan sholat zuhur? Tidak perlu mengulangi dengan sholat zuhur. Balighina yang melaksanakan sholat Jumat itu disyaratkan harus sudah baligh, ya, dewasa. Mengukur kedewasaan itu tidak dengan umur. Tidak dengan umur. Dalam agama tidak mengukur kedewasaan dengan umur. Di Indonesia misalnya di undang-undang pernikahan itu batas dewasa adalah 16 tahun. Untuk perempuan minimal 16 tahun. Di undang-undang yang lain 18 tahun. Tetapi di dalam agama kedewasaan antara laki-laki dan perempuan tanda-tandanya dibedakan. Kalau pada laki-laki tanda dewasanya adalah al-ikhtilam. Al-ikhtilam itu kemampuan untuk mengeluarkan sperma atau air mani melalui mimpi yang tidak disengaja atau dengan sengaja. Kalau pada perempuan ukuran dewasanya ialah apabila dia sudah mengalami menstruasi. Bagaimana mengukur kedewasaan? Apabila seorang perempuan dan laki-lakinya tidak mengeluarkan sperma, namun perempuannya juga tidak mengeluarkan menstruasi, antara lain dengan al-imbat. Al-imbat itu tumbuhnya rambut-rambut di sekitar daerah kemaluan. Kalau tidak tumbuh di situ, tumbuh di tempat yang lainnya, seperti di ketiak. Ya, kalau ada orang ketiaknya sudah gondrong kok ngaku belum dewasa, itu pembohong. Cukup jelas Bapak-bapak? Ya, al-imbat. Atau kalau pada perempuan lebar apa ini namanya pinggul ya. Lebar pinggul itu sudah sama dengan lebar bahu. Lebar bahu itu sudah dewasa. Atau tumbuh berkembang apa namanya? Yaitu ya, sudah tumbuh itunya payudara. Nggak diomongin di mana, mau diomongin di mana ya. Itu berarti sudah dewasa. Nah kalau itu semua tidak terjadi, rambutnya nggak tumbuh, ya, di bagian kemaluan nggak tumbuh rambut, di ketiak juga nggak tumbuh rambut, bagian-bagian tertentunya juga tidak berkembang, baru kemudian ada perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, maka mereka yang kemudian menetapkan usia dewasa berdasarkan umur. Cukup jelas? Ya. Jadi harus sudah balik, ya, dewasa termasuk berakal sehat tentunya ya, berakal sehat. Kalau orang gila tidak wajib Jumat. Jadi gampang kalau tidak mau Jumatan ya jadilah anak kecil yang tidak pernah dewasa, atau jadi orang gila yang gak usah pernah sembuh, bebas tidak melaksanakan sholat Jumat. Mustautinin, orang tersebut bukan musafir, menetap di suatu tempat. Mustautin, menetap di suatu tempat. Yang keempat, antakuna kulluha fi waqti dhuhri, bahwa Jumatan tersebut syaratnya seluruh prosesi pelaksanaan sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Al-khutbatani was-sholat, yaitu dilaksanakannya dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua, dan sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Falau syara'a fil hamdani qabla dukhulil waqti lam tasihha al-jumu'atu. Kalau sholat Jumat itu dilaksanakan hamdalah rakaat pertamanya bukan pada waktu zuhur, ya, dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur. Kok imamnya, kok khotibnya
imamnya sudah membaca hamdalah, khutbah dulu apa Jumatan apa salat dulu? Jumatan. Khutbah dulu. Kok hamdalahnya khatib diucapkan sebelum masuk waktu zuhur? Waktu zuhur jam berapa? 12 lewat 2 menit. Sekitar jam 12 tepat. Padahal jam 12 lewat 2 menit baru masuk waktu zuhur. Imamnya sudah khatib, sudah berkhutbah. Alhamdulillah, hamdalahnya sebagai rukun khutbah yang pertama diucapkan sebelum masuk waktu zuhur. Bagaimana lam tasihha al-jumu'atu, maka tidak sah Jumatannya. Ini penting ini ya. Penting diketahui karena Jumatan itu ibadah. Sekarang sudah mulai banyak khotib-khotib ngawur. Kalau ada saya turunkan khotibnya, gantian khotbahnya sampai salah tadi. Dan rukunnya tidak dipenuhi. Khotib Jakarta apa lagi ya? Kalau khotbah hukum ngancam sana, ngancam sini, ngancam pemerintah dan sebagainya. Densus 88 sih kasus apa Siono macam-macam diomongin semua. Apa yang dipikirin diomongin. Ini brengseknya khotib-khotib kayak gini. Ya, ceritakan saja lah tentang sholat, tentang apa ya yang bagus-bagus. Sadarkan orang agar rajin beribadah, ya berbuat baik, yang bagus-bagus saja. Tidak usah ngancam sana, ngancam sini kayak kurang bahan. Perlu ada penataran khatib saya kira. Jadi, falau syara'a fil hamdalati qabla dukhulil waqti lam tasihha al-jumu'ah. Kalau hamdalah si khatib diucapkan sebelum masuk waktu zuhur, maka Jumatan tersebut menjadi tidak sah. Tidak terpenuhi satu syarat. Karena syaratnya antakuna kulluha fi waqti zuhri. Seluruh prosesi sholat Jumat mulai dari 2 khutbah sampai Jumatannya itu harus betul-betul sudah masuk pada waktu zuhur. Makanya kalau masjid zaman dulu ya seperti di Masjid Kesultanan Cirebon itu tidak pakai jam untuk melihat sudah masuk waktu zuhur atau belum. Di depan masjid ada tiang, ada tonggak ya. Nanti orang-orang yang ahli melihat apakah sudah masuk waktu zuhur berdasarkan bayang-bayang matahari, dia menentukan sudah masuk waktu zuhur, langsung Jumatannya dimulai. Tuh zaman dulu. Kalau zaman sekarang pakai jam. Padahal jam itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian bid'ah. Iya, termasuk yang pernah ngomongin bid'ah ya. Ada tokoh Wahabi debat dengan saya. Apa saja yang Rasulullah tidak contohkan dalam kaitannya dengan ibadah, maka itu merupakan bid'ah, kata dia. Kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat masuk neraka. Kamu juga sesat sih. Kamu juga sesat dan kamu juga bakal masuk neraka. Apa alasannya kata? Saya dengar kamu khutbah pakai bahasa Indonesia. Dan Rasulullah tidak pernah berkhutbah dengan bahasa Indonesia. Kamu seorang kan gitu. Makanya jangan banyak omong. Jangan banyak omong. Jangan suka nyalakan orang lain. Kalau mau nyalakan harus dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Ini nggak bisa ngomong diam aja keringetan di depan saya. Yayasan di Pawaman, yayasan di Pawaman, apa namanya? Jadi tidak ada. Di Jawa Tengah pernah terjadi tokoh MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Karena dalam ceramah saya sering mengatakan itu bisa sesat itu orang yang slogannya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dia bilang jangan mengumpuli kami terus Pak. Bapak keras sekali mengumpuli MTA terus saja, Majelis Tafsir Al-Quran. Ya sampai yang bikin gara-gara saya bilang. Sampai itu nyerani amalia warga itu yang jumlahnya banyak. Masa kamu segini banyak sesat semua sampai yang seperti yang benar? Tidak masuk akal. Ngomong aja terus dia. Nah ini saya ambilkan kitab saya sodorkan. Coba baca 2-3 barisan. Gak berani baca aja gak bisa. Ya terjemahan. Baca terjemahan kecilan. Gayanya sok alim. Nah, ini yang seperti ini bahaya. Banyak sekali orang semacam ini. Oleh karena itu ya baca terjemahan penting ya. Tapi jangan suka keburu nafsu, nyalakan orang lain.
Kalau mau nyalakan harus ilmunya, ya harus dalam. Karena nggak gampang nuduh orang lain ahli bid'ah, itu nggak gampang. Untuk menentukan orang lain ahli bid'ah, dia harus ngerti mana yang sunnah. Ya, tidak setiap apa yang Rasulullah tidak kerjakan mesti dilarang. Ya Rasulullah juga ceramah nggak pakai mic gitu kan? Nggak pakai mic kan? Apa Rasulullah kuliah subuh seperti ini? Ya, tidak seperti ini model kuliah subuhnya kalau ada ya. Pakai kitab? Enggak. Apa cuma sebentar? Enggak. Sesekali Rasulullah itu khotbahnya lama. Habis sholat subuh dia ceramah sampai masuk waktu zuhur. Betul itu. Bukan sampai duha, sampai zuhur. Habis sholat subuh itu. Masuk waktu zuhur, Rasulullah sholat berjamaah. Rampung sholat, khotbah lagi sampai masuk waktu asar. Masuk waktu asar, sholat asar berjamaah. Kemudian khotbah lagi sampai masuk waktu maghrib. Itu ngajinya Rasulullah. Pada waktu itu beliau menceritakan apa-apa yang telah lalu dan sejarah, kemudian apa-apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa kita kuat? Meskipun itu dikerjakan sesekali. Ya semacam seminar sehari lah kira-kira gitu. Itu dasarnya seminar sehari. Dan itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Ngaji sebentar itu pelak. Lama sekali. Saya ngaji di pondok dulu habis sholat subuh sampai waktu duha. Istirahat kiai. Setelah itu dimulai lagi waktu zuhur sampai masuk waktu asar. Nanti habis asar ngaji lagi sampai maghrib. Habis ngaji maghrib ngaji lagi sampai isya. Nanti habis sholat isya makan rampung ngaji lagi sampai jam 12 malam. Itu bertahun-tahun seperti itu. Sampai mau ngabiskan ilmu saya dalam waktu sebulan sekali. Lama Pak. Lama. Ini lagi ngajinya cuma berapa kali? Sebulan 2 kali itu pun kalau saya masuk. Gak usah masuk-masuk lah. Ya saya bukan sedang menyombongkan diri. Ini sedang membandingkan cara ngaji zaman dulu ya dengan zaman sekarang. Tapi yang mudah-mudahan lah ya, asal kita telaten rajin ya, setidaknya dapat pahala. Ada 7 keuntungan ngaji. Setidaknya ketika kita duduk di sini kita nggak maksiat. Iya Pak ya. Maksiat nggak kita kalau lagi duduk di sini? Enggak. Dapat pahala. Kalau niat kita di thalabil ilmi, kita sedang melaksanakan kewajiban. Kalau pada saat ini jamaah zikir Allah turunkan rahmat, yang tidur saja mendapatkan rahmat dari Allah. Yang nggak paham pun, nggak ngerti apa yang saya omongkan ini, itu mendapatkan jaminan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil ngaji diniati untuk iktikaf misalnya, itu juga mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak paham ngaji aja pokoknya ya. Karena manusia ini kata Allah itu wa faddalna ba'dakum fawqa ba'din fil umur. Kami lebihkan, kami beri anugerah sebagian melebihi sebagian yang lain dalam kecerdasan. Ya, ada yang sangat cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang sangat tidak cerdas. Dijelaskan berulang-ulang 3 kali diulang mesti apa sih yang diomongin itu? Masih ya. Betul apa enggak? Betul. Betul Pak? Betul. Hadir di sini orangnya? Hadir. Enggak Pak ya. Kalau jamaah kita ini alhamdulillah cerdas-cerdas semuanya. Ya kalau Bapak sekarang cerdas, saya berdoa mudah-mudahan Bapak-bapak punya keturunan yang cerdas. Syaratnya jangan sering-sering diberi makanan yang haram. Kalau Bapak kerjanya ngabur korupsi aja terus sudah nanti anaknya malas melawan dan seterusnya. Percaya ya. Kita lanjutkan. Yang kelima, Allah yasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Kalau di dalam satu tempat, satu daerah, ada beberapa masjid. Apabila masjid yang lain sudah duluan mengerjakan sholat Jumat, maka Jumatan masjid yang
apa yang belakangan itu dinilai tidak sah. Ini kan repot di Indonesia seperti ini. Saya nggak setuju nih dengan syarat kelima ini. Ya, kalau bapak-bapak di sini Pak Hormat berapa masjid? Dekat-dekat Pak ya. Padahal masih dalam satu wilayah. Ya. Dalam satu wilayah.